Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat API yang dimana kita untuk menghandle login dan registernya. Jadinya harusnya sekarang itu kita bisa menggunakan si API tadi untuk connect ke sini. Jadi misal kita mau login, bagaimana caranya si Android ini connect ke API-nya tadi. Tapi masalahnya seperti yang ada di judul, kita akan pengenalan dulu mengenai konsep dari MVVM, karena nanti dari awal sampai terakhir nanti kita akan terus menggunakan konsep MVVM untuk supaya proyek kita lebih terstruktur. Nah, apa itu MVVM? Kalau kita merujuk dari website medium.com, di sini ada yang menjelaskan tentang MVVM arsitektur. Jadi MVVM itu sebuah arsitektur untuk membangun sebuah aplikasi dan dikenalkan oleh Google. Jadi MVVM ini yang memperkenalkan adalah Google. Terus apa itu MVVM? MVVM adalah sebuah pola arsitektur yang memisahkan antara user interface logic dari bisnis logic. Tujuannya pengguna MVVM sendiri adalah menjaga kode UI agar tetap sederhana dan tanpa mengandung app logic agar mudah untuk dikelola. Kayak gitu teman-teman. Kalau masih belum paham, jadi mungkin dari beberapa teman-teman udah ada yang tahu apa itu interface logic dan business logic. Gampangnya itu gini teman-teman. Ada yang namanya UI. Di sini dari awal sudah saya kasih keterangan di sini tuh UI. UI itu kita bisa anggap fragment sama activity itu UI teman-teman. Nah di UI ini itu harusnya kita kan ada data, misal kita mau menampilkan sebuah list sebuah produk. Nah list sebuah produk itu kan si UI ini atau activity ini kan awalnya dia tidak punya data apapun, dia kosongan kan teman-teman. Nah dia harusnya dapat data itu dari mana? Biasanya itu bisa kita dapat dari database lokalnya atau menggunakan room, atau bisa juga dapat dari server, yaitu server misal dari database server dari API kayak gitu kan. Nah, untuk mendapatkan data itu biasanya kalau tanpa sebuah arsitektur, dia get datanya itu dilakukan semua di sini. Get data dari server itu dia dilakukan di sini dan dihandle dari activity juga. Nah, itu tidak disarankan oleh Google, atau tidak disarankan ya, bukan dari oleh Google sih, tapi ya emang nggak disarankan. Jadi semua bisnis logic itu tidak boleh dipanggil di activity. Nah, dipanggilnya di mana? Kita bisa memisahkan si bisnis logic tadi, kayak ngeget data dari server, itu kita bisa taruh di view model. Kalau kita lihat di ini developer Android dokumentasinya itu, kalau kita lihat, saya ketik MVVM Android documentation, itu di sini ada keterangan recommended app architecture. In this section bla 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 bla. Jadi intinya overview-nya, activity itu tidak menghandle untuk ngeget data-data segala macam data dari server, tapi dilakukan dari dia dari activity, dia masuk ke view model. View model ini nanti ada beberapa live data, ada data kayak data produk, atau nanti data kategori, atau data varian segala macam. Nah, itu dari view model dia ngambil dari repository. Baru dari repository ini kepecah lagi. Ada ngambil data dari local data atau dari remote data. Remote data ya kayak dari web service atau dari web yang kemarin kita buat, itu termasuk web service. Nah, kayak gitu. Jadi ini urutannya activity, dia ke view model nanti menghubung ke repository. Repository kayak sekedar menghubungin antara local data sama remote data. Nah, remote data sama local data ini dipisah biar tahu, oh ini loh yang lokal, oh ini loh yang remote kayak gitu. Nah, kalau kita berkaca dari apa yang sudah kita buat, kalau teman-teman mengikuti dari awal, dari pertama membuat bottom navigation view, di sini tuh kita digeneratekan kan dashboard sama home sama notification. Nah, kalau dibuka di dashboard itu atau di home, anggap aja di home nih ya. Di home ini itu digeneratekan juga, dibuatkan home view model. Di sini home view model yang dimana dia mengenalkan this is home view model. Kalau kita lihat di app-nya, aku back. Nah, di sini home-nya aku ubah sih menjadi hi I'm Tisto. Tapi kalau kita kembali ke dashboard, ini belum aku apa-apain di dashboard itu. Nah, di sini nggak ada nih, nggak ada kata-kata this is dashboard fragment. Tapi dia di mana dikenalkannya? Kata-kata this is dashboard fragment itu dikenalkan di dalam view model. Jadi datanya itu dia ngambil atau dapat dari view model. Si
fragment atau si UI activity itu dia tuh nggak mau. Aku loh nggak mau kayak nge-get data-data, maksudnya ngurusin data-data itu aku nggak mau. Aku maunya itu ya aku pengen nampilin aja. Pokoknya datang di fragment atau di UI di activity itu ya udah siap jadi dan siap ditampilkan. Makanya di sini si dashboard view model dia menampung di dashboard fragment yang dimana dia itu sebuah tipe datanya itu mutable live data, terus dikirim ke live data. Di live data ini baru dikirimkan ke observer di text view-nya ini kayak gini. Jadi teks ini di observe. Pokoknya kalau live data itu harus di observe teman-teman untuk nanti jadi datanya itu kayak live gitu, mau ada perubahan sekecil apapun di sini itu langsung langsung observe, langsung langsung di set di sini kayak gitu. Pokoknya di sini tuh menghandle kalau ada perubahan dari data live datanya itu langsung ditampilkan ya sesuai kebutuhan sih kayak gitu. Contohnya misal ya, kita langsung praktek aja di sini. Misal saya membuat sebuah function function set data. Ini kemarin saya hilangkan karena biar nggak mengganggu, dan di sini aku coba hapus saja. Ini aku coba hapus biar lebih kelihatan fresh, biar nggak terlalu banyak komen-komen. Terus di sini ada function lagi, misal untuk main button, untuk menghandle button-buttonnya. Terus, nah normalnya itu teman-teman, normalnya itu harusnya kan kayak gini. Di sini untuk sekedar informasi ya, di sini udah aku kasih informasi untuk teks yang atas Hi I'm Tixto itu title, terus yang di bawahnya if you like this video please subscribe itu deskripsinya, terus untuk image-nya aku kasih sebuah button test kayak gitu kan. Nah, di sini normalnya harusnya kan teman-teman, normalnya itu misal kita panggil binding.text title .text. Nah, kayak gini kan harusnya kita mau mengset sebuah data, misal hai selamat datang datang. Nah, di sini kalau kita run maka si home-nya ini harusnya ini lagi install sebentar. Nah, ini udah keinstall tapi sayangnya di sini belum, kita lupa harusnya set data kita panggil di sini, sama main data juga kita panggil di onCreate view. Aku run ulang, installing, launching. Oke, hai selamat datang. Nah, dia normalnya seperti ini teman-teman. Nah, karena kita si konsepnya itu si home fragment ini dia nggak mau tahu data apa yang ada. Dia itu pengennya aku cuma pengen nampilin aja, jangan jangan kasih tahu datanya itu apa di sini. Cuma aku pengen nampilin aja. Nah, kalau gitu kita mau hai selamat datang ini kita dapatnya dari home fragment. Jadi di sini kita tulis di sini hai I'm Tisto. Misal kayak gini kan. Nah, ini mutable data bisa kita ubah dari sini. Terus kita mau tampilkan di sini nih. Aku coba close semua aja ya biar biar lebih enak. Nah, kita mau nampilin si hi tadi itu di TV title ini. Caranya kita panggil home view modelnya. Home view model kita observe. Kita panggil teksnya si teks ini. Kayak gini deh. Biar kelihatan. Si teks ini kita panggil, terus kita observe this, bukan this tapi live owner apa ya, view life cycle owner, terus koma, kita kurung kurawal, baru kita masukkan di sini, kita masukkan di dalamnya. Terus si hi-nya ini kita ganti menjadi it itu apa, it ini kembali ke teks ini ya teman-teman, kembali ke teks ini ya ke sini lagi. Kalau kalau di sini kenapa dia string, karena live datanya ini kita kasih tipe datanya string. Kalau di sini kita kasih integer, maka di sini berubah jadi integer. Kalau di sini kita ganti apa ya, boolean misal, nah di sini jadi boolean. Tapi karena emang yang mau kita tampilkan adalah string, maka kita ganti string di sini. Nah, terus apa gunanya observer ini? Kalau kita mau merubah si data binding title ini, harusnya normalnya itu kayak gini teman-teman. Kita panggil binding text tv btn test set out click listener. Kita tampilkan ini, kita copy, saya masukkan ke sini. Aku mau rubah nih by on click listenernya. Jadi ketika si button test ini image subscribe ini aku klik, aku mau ngerubah teksnya menjadi ini, aku ubah misal. Oke, harusnya ini si live data ini
tadinya yang langsung, tapi sekarang karena kalau kita menerapkan si konsep MVVM, maka si title-nya ini langsung dapat data, "Hai, I'm Tisto" di sini, atau I'm Tisto, jangan I'm Tisto biar nggak sama. I'm siapa ya? Developer. Developer. Aku run ulang. Maka nah, "Hai, I'm developer." Kayak gitu. Terus ini aku mau rubah nih kata-katanya nih menjadi ini aku ubah, aku klik di sini. Nah, ini aku ubah, tapi masalahnya kembali lagi si si fragmen itu dia nggak mau apa namanya data-datanya itu nge-get-nya atau dapat datanya itu dari UI atau dari fragmen itu sendiri. Aku maunya itu ya udah orang lain yang handle. Dalam artian orang lain itu siapa ya? View model ini tadi kayak gitu kan. Jadi cara ngubahnya bagaimana? Kita membuat sebuah function di sini public function, nggak usah kasih public sih, karena kalau kita function ini udah nilainya udah public. Fun ubah data misal. Nah, ubah data itu kita yang dirubah apa? Bukan teksnya ini, karena teksnya ini dapat data dari underscore text, maka yang mau kita rubah adalah underscore text. Kita post value. Post value cara untuk merubah sebuah variabel yang tipe datanya mutable itu bukan langsung teks sama dengan apa gini ya teman-teman. Apa enggak, bukan kayak gitu. Tapi kita menggunakan dot value atau aman ya, katanya itu amannya menggunakan post value. Artinya kita mau ngepost value-nya menjadi misal ini jadi apa ya? Ini aku ubah jadi sama. Terus baru kita panggil nih di sini. Bukan langsung kita set gini, tapi kita panggil home view model dot ubah data. Nah, udah kayak gini aja. Jadi nanti ketika kita panggil ubah data ini, dia akan ngerubah si underscore text ini, kita post value-nya menjadi ini aku ubah. Terus dia dikirim ke live data, karena live data ini nilainya adalah mutable live data, maka dia akan dikirim ini karena di sini udah diobserve. Jadi ketika ada perubahan apapun di dalam data mutable live data, dia akan langsung nge-observe atau dikirim lagi ke sini kayak gitu. Jadi kita nggak langsung ngubah teksnya, tapi dia akan dirubah by live data diobserve di sini. Coba ya. Oke, di sini udah keren. Nah, kalau kita lihat dari kode ini kita nggak ada ngubah langsung si TV title-nya, tapi kalau kita klik di sini, pas, nah ini aku ubah sesuai yang ada di sini. Misalnya ini aku jadi Koki, maka nanti juga akan berubah di sini. Nah, di sini kalau kita klik, maka dia berubah. Ini aku jadi Koki karena ya si home view model text ini dia nggak observer. Setiap kali ada perubahan di mutable live datanya, ya dia akan diteruskan di sini. Dia berubahnya di sini. Kayak gitu, teman-teman. Kayaknya membingungkan ya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, tapi ya semoga bisa dipahami. Itu sekilas mengenai MVVM. Nah, karena ini nanti akan keterusan kita pakai di kedepannya. Semuanya akan kita menggunakan MVVM based on apa yang ada di guide to app arsitektur developer Android di dokumentasinya. Nanti kita akan menerapkan ini semua. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.